Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaromin, para alim, para bini sepuh, hadirin hadirat, wabil khusus penyenpun al-ustadz Bapak Dr. Haji Zahrul Fatah LC MA yang kita hormati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di majelis ilmu dalam rangka belajar memahami Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat daripada Al-Qur'an. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini kita akan bahas surah Al-Maidah mulai dari 73. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah kita akan membahas Al-Maidah ayat 73. Sebelum membahas ayat yang 73, 73, kita mundur ke belakang ayat sebelumnya, yaitu ayat 72. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Masih bin Maryam. Kafir. Ini sebelum saya lanjutkan ke ayat berikutnya, terminologi kafir ini penting kita bahas. Kafaro itu secara bahasa berarti menutup. Bahkan dalam bahasa Inggris itu juga pakai bahasa mungkin datang dari bahasa Arab, yaitu cover. Jadi buku yang dikasih cover, misalnya covernya itu plastik, itu kalau kena tetesan air itu nggak tembus ke sini karena ada covernya. Nah, begitu. Dalam Al-Quran petani itu disebut kafir, yang jamaknya kufar, karena mereka menutup biji padi, biji-bijian dengan tanah. Jadi kafaro itu secara bahasa artinya menutup. Nah, secara istilah kafir itu orang yang menutup mata hatinya sehingga kebenaran yang masuk itu tidak bisa menembus ke hatinya karena ditutup. Nah, ada istilah kufrun nikmah. Kufrun nikmah itu adalah orang yang tidak mau mengakui atau menutup hatinya bahwa sejatinya nikmat itu datang dari Allah. Puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang menutup hatinya dari kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk orang kafir yang puncaknya kafir, dalam arti atau dalam istilah kufrul millah. Begitu.
Jadi kata kafir itu sebenarnya terminologi istilah yang sangat halus. Jadi kalau bisa dibahasakan dalam bahasa kita, orang yang kafir itu adalah orang yang menutup hatinya. Jadi istilah yang santun sebenarnya. Begitu ya. Jadi dia kafir, artinya dia menutup mata hatinya dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu kan istilah yang santun sebenarnya, tapi diseret-seret seolah-olah istilah itu berkonotasi yang negatif luar biasa atau yang kasar, begitu ya. Gitu ya. Iya. Wa qala al-Masihu ya bani Israil. Ayat lanjutan ayat masih di ayat 72 ini adalah klarifikasi langsung dari Isa ibni Maryam. Dan Isa berkata, Isa al-Masih berkata, ya bani Israil, wahai bani Israil, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi di ayat ini jelas bahwa Allah itu Tuhannya Nabi Isa dan Tuhan kalian. Tapi mereka menganggap Allah itu ya Isa, Isa itu ya Allah. Nah, kalau keyakinan itu dilanjutkan, keyakinan Trinitas dilanjutkan, itu bagian dari musyrik. Akhirnya dilanjutkan ayat, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan orang-orang yang dolim, yaitu orang-orang yang menyekutukan, yang berbuat syirik itu dengan menyekutukan Allah itu, min ansor, tidak ada penolongnya kelak di akhirat. Jadi ketika kita mengatakan Anda kafir karena Anda telah berkeyakinan lebih dari apa yang seharusnya, dalam hal ini dalam Nabi Isa, maka Anda berdasarkan ayat ini Anda wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Ini bukan berarti kita seolah-olah menjadi panitia surga atau neraka, bukan. Ucapan itu kita katakan berdasarkan ayat ini. Nah, selama ini kan seolah-olah selama ini sering didengungkan, jangan dikit-dikit mengkafirkan, jangan dikit-dikit surga atau neraka. Memangnya kamu panitia surga atau neraka? Bukan demikian. Semua itu dikatakan berdasarkan ayat Al-Quran yang kita yakini kebenarannya. Dalam hal ini Al-Quran menegaskan siapa yang berbuat syirik dalam arti meyakini Isa itu adalah Tuhan, maka dia termasuk syirik dan tempatnya di neraka. Ayatnya jelas, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Bagaimana mungkin kemudian kita sebagai seorang muslim dilarang meyakini itu? Tapi tentunya kita punya etika-etika dalam menyampaikan dakwah ini, gitu ya, yang sudah digariskan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Allah, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kemudian kalau memang masih belum bisa tempuh itu, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan dialog, debat, tapi dasi dalam rangka mengutarakan argumentasi yang elegan. Jadi tidak bisa langsung mendatangi kemudian menggunakan kata-kata atau cara-cara yang tidak dibenarkan. Meskipun kebenaran ada dalam sisi pihak kita dalam hal ini, kita harus tetap mengajak mereka dengan cara-cara yang sudah digariskan dalam Al-Quran.
Ayat selanjutnya masih menegaskan atau masih mengkritik tentang rapuhnya akidah Trinitas, yaitu laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dari tiga zat atau tiga aknum dalam bahasa Arabnya gitu ya. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali hanya satu, yaitu Allah, kan begitu. Nah, ini keyakinan yang lain dari sekte yang lain dari agama Nasrani, karena agama Nasrani ada banyak sekte. Ada yang meyakini Trinitas itu adalah Allah, kemudian Ruhul Kudus, malaikat Jibril, dan Isa. Ada juga sekte yang meyakini Trinitas itu Allah, Maryam, dan Isa. Kemudian Al-Quran merangkum jadi satu. Apapun tiga unsur itu, kalau Allah itu disandingkan dengan yang lainnya, itu berarti musyrik dan itu tidak bisa dibenarkan. Di sini ditegaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kemudian Al-Qur'an memberi peringatan di ayat berikut, di lanjutan ayat, wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak berhenti dari ucapan mereka, tidak menghentikan keyakinan mereka, gitu. Lamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Maka mereka akan disentuh, akan merasakan, orang-orang kafir itu adzabun alim, siksa yang pedih. Nah, lagi-lagi ini adalah ancaman bagi mereka yang menyekutukan Allah dalam hari ini, meyakini Nabi Isa melebihi dari yang seharusnya. Jadi ayat ini menegaskan sekali lagi atau mengoreksi keyakinan kaum Nasrani tentang Nabi Isa. Tentunya Nabi Isa ketika diutus oleh Allah tidak begitu, sebagaimana yang terekam dalam ayat tadi. Nabi Isa sendiri mengatakan, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan dalam Injil sendiri tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang Tuhan. Dalam Injil sendiri tidak ada. Kemudian di ayat 74 Al-Quran mewanti-wanti lagi atau memperingatkan kepada mereka lagi yang menyekutukan Allah ini. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Apakah mereka itu tidak seharusnya atau tidak sebaiknya bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan memohon ampun kepadanya? Karena sejatinya wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kesempatan masih terbuka selama hayat masih dikandung badan. Maka dari sini, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, tidak bisa dibenarkan kita sebagai muslim meyakini Nabi Isa tidak lebih dari seorang nabi dan rasul, kok kemudian membenarkan keyakinan mereka yang meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Tidak bisa dibenarkan, karena keyakinan itu sudah ditentang dan dikritisi oleh Al-Quran. Terus bagaimana kita menjalin hubungan dengan mereka yang berseberangan secara akidah dengan kita? Ya, hubungan kita harus tetap baik dengan mereka dalam hubungan muamalah. Jadi misalnya ada sabda Nabi, kalau kalian memasak kuah atau sayur, hendaknya tetangganya itu enggak diberi baunya saja, tapi ya dibagi.
Kata tetangga ini berlaku untuk siapapun, muslimkah atau non muslim. Kemudian menjenguk yang sakit, siapa saja, tetangga, teman kerja atau siapapun dan apapun agamanya. Nah, begitu. Jadi, dalam hubungan muamalah kita harus tetap baik. Nah, begitu. Ada satu kisah seorang tabi'i bernama Hasan Basri. Beliau itu tinggal di rumah datarannya nggak sama gitu, kayak di Mekah itu kan nggak sama ya. Ada yang tinggi, ada yang di bawah. Nah, rumah beliau itu di daratan agak yang bawah. Tentunya air dari atas itu mengalir ke bawah. Nah, Hasan Basri ini seorang ulama besar, sering keluar, sering ngasih kajian dan seterusnya. Rupanya beliau punya tetangga non muslim. Si tetangga ini lama nggak ngelihat Imam Hasan Basri ini keluar rumah. Lama sekali nggak. Akhirnya diketuklah pintu rumahnya, ditanya, "Wahai Imam, saya kok sudah sekian hari nggak melihat Anda ini keluar rumah mengajar sebagaimana biasanya." Beliau menjawab, "Saya sedang sakit beberapa hari ini." Pas ketika si tetangga ini melihat rumahnya Hasan Basri, dia melihat di pojokan itu ada tetesan air dari arah atas. Sebentar, saya mau tanya, itu tetesan air itu dari mana? Dari atas. Sudah lama? Sudah lama. Sudah sekian tahun. Kayaknya ini tetesan comberan kamar mandi saya mengalir ke sini. Kenapa kamu nggak protes? Ya, saya terima aja beginian begitu. Yang kalau penuh saya ini, ya udah saya nggak mempermasalahkan itu. Kok bisa kamu begitu? Ya, kita agama saya menyuruh pengikutnya untuk berbuat baik kepada tetangga apapun agamanya. Begitu, iya. Dengan peristiwa itu akhirnya si tetangga Imam Hasan Basri ini pun leleh dan terketuk hatinya, akhirnya bersyahadat. Kasus yang lain yang mungkin juga kita pernah mendengar, kasus Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kehilangan baju besinya dan suatu hari mendapati baju besi itu dipakai orang Yahudi. Khalifah Ali bin Abi Thalib tahu persis, yakin bahwa baju itu adalah bajunya karena ada bekas gosekan pedang begitu. Akhirnya sang khalifah memperkarakan itu ke pengadilan. Sidang pun dimulai. Kemudian hakim bertanya, "Wahai khalifah, apa yang membuat Anda yakin bahwa baju yang dipakai orang Yahudi itu adalah baju Anda?" Itu cirinya diantaranya ada bekas pedang di situ. Dijawab sama hakim, namanya baju besi, baju perang itu sangat wajar ada bekas goresan pedang. Kalau cuma itu buktinya, ini sangat lemah wahai khalifah. Ada bukti lain? Nggak ada. Kalau begitu gugatan Anda tidak dikabulkan karena sangat rapuh. Sidang ditutup dan Yahudi yang menang. Keluar dari persidangan orang Yahudi yang sebenarnya itu adalah bajunya Ali bin Abi Thalib, kemudian berkecamuk hatinya. Memang ini bajunya khalifah, saya yang mengambilnya. Tetapi begitu agungnya mahkamah ini, seorang kepala negara menggugat, tapi karena alasannya sangat rapuh tidak dikabulkan. Terketuklah Yahudi ini dan akhirnya masuk Islam. Nah, artinya kita harus tetap adil dan menghukumi apa adanya. Dari sikap-sikap seperti itu akhirnya orang menjadi tahu hakikat Islam itu. Begitu ya. Kembali ke sini, ke ayat ini. Di ayat 85 75 dilanjutkan
kritikan atau koreksian Al-Qur'an tentang akidah Trinitas. Mal Masihu ibnu Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Isa Al-Masih bin Maryam itu tidak lebih dari seorang rasul. Saya ulangi lagi, Isa ibnu Maryam itu hanya seorang rasul, tidak lebih dari itu. Qad khalat min qablihi rusul, layaknya rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya yaitu Maryam siddiqah, sosok perempuan yang jujur, suci dan taat. Nah, begitu. Kemudian di sini lihatlah argumentasi Al-Qur'an sangat membungkam dan memukau sekali. Kana yakulani ta'am. Baik Isa maupun ibunya Maryam, karena kedua-duanya yakulani ta'am, perlu makanan untuk bisa hidup. Logikanya kalau nggak makan mati. Zat yang perlu makan untuk hidup dan kalau nggak makan mati, apakah layak dijadikan Tuhan? Ini kan logika yang skakmat istilahnya. Seolah-olah Al-Qur'an ini mengatakan, wahai mereka yang menuhankan Isa, Maryam, ketahuilah bahwa keduanya itu makhluk yang perlu makan untuk bisa hidup. Kalau mereka tidak makan, mereka mati. Dengan demikian, apakah layak kedua makhluk itu dituhankan? Maka di penghujung ayat dikatakan, undur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsummandur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan, maksudnya kekuasaan Allah. Tsummandur anna yufakun, dan lihatlah bagaimana mereka yufakun. Yufakun itu apa? Berpaling. Jadi sudah jelas, tapi mereka masih berpaling. Begitu ya. Jadi dari ayat 72 hingga 75 ini menegaskan sekali lagi rapuhnya akidah Trinitas yang diyakini oleh kaum Nasrani. Dan dengan ini pula kita tidak mungkin bisa membenarkan keyakinan mereka. Kendati demikian, kendati sebagai muslim kita meyakini bahwa Islamlah yang diridhai Allah, kita tidak boleh memaksakan kebenaran yang kita yakini ini kepada mereka. Ayatnya jelas, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memilih agama. Tapi jangan ditutup sampai ayat ini. Lanjutnya adalah qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang baik dan mana yang al-ghayy, mana yang tidak baik, mana yang buruk. Begitu ya. Jadi membaca ayat la ikraha fiddin itu jangan sampai di situ, tapi dilanjutkan. Memang tidak ada paksaan dalam memilih agama, tapi sudah jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti misalnya ya, ada minuman yang satu bagus, yang satu lagi sudah kadaluarsa dan sudah kemasannya sudah rusak. Saya katakan kepada yang di depan saya, tidak ada paksaan dari saya untuk Anda untuk memilih minuman ini. Tapi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tapi sudah jelas mana minuman yang kemasannya masih baik
dan mana yang kemasannya rusak. Begitu. Dan pada yang sama Al-Quran dalam banyak ayatnya menjelaskan tentang kebenaran agama kita ini. Jadi kebenaran dalam agama itu tidak semuanya nisbi. Seperti contoh saja, sebelum kita sholat kita disuruh bersuci. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain, kan begitu. Akhirnya dari ayat itu kita harus berwudu kalau kita punya hadas kecil. Jadi kewajiban berwudu sebelum sholat bagi yang punya hadas kecil itu sesuatu yang pasti, bukan nisbi, kebenaran yang pasti. Adapun misalnya yang membatalkan wudu, misalnya aula mastumun nisa, itu maksudnya itu menyentuh wanita, laki-laki menyentuh wanita dengan sengaja atau tidak dengan sengaja tetap membatalkan, atau menyentuh dalam makna yang lain, berhubungan badan baru dianggap membatalkan. Itu masalah furu yang di sana ada khilafnya, ada perbedaan pendapat. Jadi dalam agama itu ada yang sifatnya atau unsur-unsur pokok dalam agama yang di situ tidak ada perbedaan. Bahwa sebelum sholat harus wudu itu sebuah kebenaran yang mutlak. Tapi apakah wudu itu batal karena menyentuh perempuan, laki-laki menyentuh perempuan itu batal atau tidak, di situ ada khilaf. Kemudian haji ke tanah suci itu sudah sesuatu yang mutlak. Nggak ada kemudian haji pergi ke Gresik misalnya, itu nggak ada yang mengatakan itu. Nah, begitu. Jadi termasuk keyakinan dalam akidah. Nah, begitu. Bahwa kita sebagai muslim meyakini Nabi Isa itu tidak lebih dari seorang rasul. Itu keyakinan yang kebenaran yang mutlak. Nah, begitu. Bukan sesuatu yang nisbi. Nah, begitu. Kita lanjutkan. Ini adalah kondisi akidah kaum Nasrani dan bagaimana rapuhnya akidah itu, dan Al-Quran mengoreksinya. Selanjutnya ayat 76 menuturkan, kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'a. Katakan wahai Muhammad kepada mereka ahlu kitab, ata'buduna min dunillahi, apakah kalian menyembah selain Allah sesembahan yang ma la yamliku lakum darra wala naf'a, sesembahan yang tidak memiliki darron wala naf'a, jadi tidak punya manfaat dan tidak punya mudarat. Wallahu was-sami'ul alim, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sembahlah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Begitu ya. Dalam ayat yang lain Al-Quran mengkritisi atau menyindir sesembahan orang kaum musyrikin. Dalam ayat dijelaskan, sesungguhnya sesembahan yang kalian sembah wahai kaum musyrikin, lan yakhluqu dzubaban, sesembahan kalian, patung-patung itu tidak akan pernah mampu membuat seekor lalat. Walau istama'ula, meskipun patung-patung itu
berkumpul menjadi satu untuk membuat satu ekor lalat saja nggak bisa. Jangankan membuat, seandainya lalat itu usil dengan sesambahan kalian, mengotori atau menceloi dan seterusnya, patung-patung kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Dha'ufat thalib wal matlub, maka rapuh atau lemah sekali sembahan kalian itu. Dan kalian juga lemah sekali kok menganggap patung-patung itu sebagai sesembahan. Maka yang patut disembah dan yang berhak disembah adalah Zat yang As-Sami'ul Alim. Dalam ayat yang dijelaskan argumentasi orang kaum musyrikin, mereka itu mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya tidak menyembah patung itu sendiri. Mereka menganggap patung-patung itu sebenarnya wasilah dari pengakuan mereka kepada Allah. Jadi mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami ini enggak menyembah patung-patung itu itself, begitu bahasa Inggrisnya ya. Tetapi itu hanya wasilah kami untuk mendekatkan diri pada Allah. Dibantah sama Al-Quran, itu yang namanya musyrik. Kalau mau menyembah Allah langsung tanpa perantara. Begitu. Jadi ayat ini, ayat 76 menegaskan kepada ahlul kitab atau siapapun yang menyembah selain Allah, ketahuilah hanya Allah yang patut disembah, karena dialah As-Sami'ul Alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan melampaui batas dalam agama kalian. Ghairul haqqi, selain kebenaran yang sudah ditetapkan. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, janganlah kalian wahai ahlul kitab mengikuti hawa nafsu kaum, satu kaum qad dallu, yang sudah tersesat, min qabl, sebelum kalian, wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan orang-orang yang datang sesudahnya, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka juga tersesat dari jalan yang sebenarnya. Perhatikan di sini Al-Qur'an bertubi-tubi menggunakan kata sesat bagi mereka yang tidak menuhankan Allah. Kemudian kita pada yang sama tidak boleh menyesatkan orang. Bagaimana kita nggak boleh menyesatkan orang? Wong Al-Quran menuntun kita untuk mengatakan sesat. Nah begitu. Jadi selama itu sesuai dengan kriteria Al-Quran, kita boleh. Tapi tentunya ada cara-cara yang sopan dan santun dalam menyampaikan kebenaran yang kita yakini itu. Itulah kita ini ya. Ini sudah dengar kita waktunya adzan, ayat ke 77. Ada sisa waktu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sebelum pertanyaan pintu pertanyaan dibuka, sedikit saya ingin menegaskan lagi, ayat yang kita bacakan tadi itu menegaskan rapuhnya keyakinan kaum Kristiani tentang akidah Trinitas mereka. Kendati akidah itu rapuh, Al-Quran mengoreksinya secara halus dan logis. Perhatikan ayat ini tadi kan, bahwa Isa maupun ibunya itu memerlukan makanan untuk bisa hidup. Kalau nggak makan, mati. Lah, kalau sudah tahu begitu, kok masih Anda sembah? Kan begitu. Tolong hentikan kan begitu. Fa illam yantahu, maka tadi ancaman Al-Qur'an. Mana tadi? Afala yatubuna Allah ila Allah wa yastaghfirun. Afala yatubuna Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Begitu ya.
Kemudian ada lagi ayat 70. Nah, yang sebelumnya itu wa illam yantahu la yaqulunna wa illam yantahu amma yaqulun lamasannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka enggak segera berhenti dari keyakinan mereka yang melampaui batas itu, maka kelak mereka akan mendapatkan adzabun alim. Kalau tidak di dunia, yang pasti di akhirat. Nah, begitu. Jadi Al-Quran mengoreksi, kemudian mengajak mereka untuk kembali ke ajakan yang sebenarnya Nabi Isa juga mengajak mereka, yaitu menyembah Allah semata. Karena Allah itu Tuhanku, kata Isa, dan Tuhan kalian. Ya, saya kembalikan, monggo. Ada yang ingin mendalami, ini menarik sekali kaitannya dengan keyakinan yang kita itu hidup bermasyarakat, yang kita pernah sampaikan juga bahwa kita bersanding dengan pemeluk agama lainnya. Nah, sebelum ke situ, jika tidak ada, kita ingin bertanya saat ini. Silakan. Ya. Menjenguk. Ya, menjenguk orang tetangga, kawan yang beda agama, maksudnya begitu. Iya Pak, menjenguk orang sakit yang beda agama, non muslim ya, non muslim. Apakah masih tetap mendoakan atau kita tidak mendoakan? Itu. Nah, ini tentang kerukunan beragama. Kita menjenguk orang sakit, ya itu pertama tidak pandang bulu apapun agamanya, kemudian dan mendoakan. Tapi doa kita redaksinya yang umum, semoga lekas sembuh. Nah, begitu saja, semoga lekas sembuh. Ini ada cerita zaman Nabi, ada anak orang Yahudi yang dia itu sering menyiapkan wudhu dan sandalnya Nabi kalau mau dan setelah pulang dari masjid itu. Tapi dia Yahudi. Suatu hari Rasulullah enggak melihat anak itu. Akhirnya Rasulullah menjenguk anak itu. Nah, kemudian setelah dijenguk kaget. Ternyata Rasulullah jenguk. Pas ketika menjenguk anak ini dibilangin sama Nabi, Qul la ilaha illallah, Qul la ilaha illallah. Begitu kalimat yang bisa, insya Allah bisa menyelamatkanmu nanti ketika menghadap Allah. Anak itu masih diam saja sambil noleh ke bapaknya. Sang bapak mengatakan, ati Abul Qasim, taati Abu Qasim, yaitu Rasulullah. Akhirnya anak tadi bersyahadat. Setelah itu, tidak lama setelah itu Rasulullah pamitan. Setelah pamitan, Rasulullah masih kelihatan dipanggil karena anak itu meninggal. Dan Rasulullah dikabari anak ini husnul khotimah dan masuk surga. Nah, hadis ini juga mengatakan, memberi pelajaran kepada kita, maka meskipun orang itu baik selama hidupnya, tetapi kalau dia tidak meyakini dan bersyahadat dengan ajaran yang dibawa Nabi, maka dia tidak bisa masuk surga. Dalam sirah Nabi, termasuk orang yang paling berjasa dalam hidup Nabi itu sang paman Abu Thalib. Kita tahu ya, kita baru saja merayakan Maulid ya. Jadi setelah sang kakek meninggal, Rasulullah itu yang mengasuh dari usia sekitar 8 tahun sampai dewasa
itu sang paman, yang ngajari dagang sang paman juga. Sampai ketika Rasulullah diutus sebagai isyarat Rasul, yang bela Rasulullah dari segala gangguan kaum kafir Quraisy itu sang paman. Luar biasa jasa sang paman ini dalam kehidupan Rasulullah, baik sebelum maupun sesudah Rasulullah diutus. Tetapi takdir mengatakan kepada kita sang paman tidak bersahadat di akhir hayatnya, dan Rasulullah sangat sedih akan itu sehingga turun, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, karena Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka dalam suatu hadis ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi. Hadis ini sahih, ada di Sahih Muslim, kalau tidak salah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untuk pamanmu itu, karena beliaulah yang telah mendidik dan memelihara kamu dan melindungi kamu. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau bukan lantaran saya, paman saya ini ada di kerak neraka yang paling dalam, tapi karena saya, beliau ada di tepi neraka, mendapat siksa neraka yang paling ringan. Nah, begitu. Karena Nabi, sang paman ini termasuk orang yang gembira dengan kelahiran Nabi. Maka kemudian di antara dasar merayakan Maulid Nabi itu ya hadis ini. Jadi sang paman ini bukan hanya orang yang gembira dengan kelahiran Nabi, termasuk orang yang memelihara dan selalu melindungi Nabi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sang paman ini meskipun baiknya luar biasa dan jasanya luar biasa dalam kehidupan Nabi, beliau tetap berada di neraka meskipun di tepinya, meskipun mendapat siksa neraka yang sangat pedih. Ini menegaskan sekali lagi, tidak cukup hidup itu dengan amilus solihat, tetapi amanu. Maka dalam surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa enggak orang yang sepanjang hidupnya itu baik dan baik, tapi kemudian hanya tidak berislam, setelah Islam itu datang kepadanya, bisa enggak nanti dia masuk surga? Maka jawabannya ada dalam sejarah sang paman ini. Siapa di muka bumi ini dalam sejarah Nabi yang kebaikan dan pengorbanannya melebihi Abu Thalib? Kendati demikian, sebagaimana yang ada dalam hadis sahih tadi, beliau tetap berada dalam neraka. Nah, gitu. Terima kasih. Ini menarik juga kaitannya dengan ini, kita ini bermedia sosial. Jadi di media sosial, di WA seringkali kita mendapatkan, karena grup itu kadangkala tidak semuanya muslim. Lalu ada berita duka. Kalau sama muslim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Muhammad meninggal. Lalu kita menjawab Allahumma firlahu atau sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu Fatihah. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau yang meninggal itu non muslim, apakah kita juga bagaimana cara mendoakannya? Jadi begitu pertanyaannya. Tadi itu kan kita mendoakan, sekarang bagaimana cara mendoakannya orang non muslim? Nah, itu kan kita sama di grup itu. Maka kita tetap menyampaikan bela sungkawa kita dengan redaksi yang umum, sebagaimana kita tadi waktu menjenguk sahabat tetangga yang non muslim. Kami sekeluarga menyampaikan duka yang dalam atas kepergian ini dan begitu. Semoga keluarga yang ditinggal diberi kesabaran. Nah, begitu. Sampai situ saja. Menurut hemat saya begitu. Dan dapat ampunan dari Tuhan enggak ya? Ya, kita karena dalam ayat seorang muslim itu tidak boleh meminta istighfar kepada
orang yang muslim, meskipun itu dzawil qurba, dekat. Apalagi ini lebih dari itu, kan begitu. Begitu. Jadi sampai di situ kami menyampaikan duka yang paling dalam atas kepergian Bapak ini. Semoga yang keluarga yang tinggal diberi kesabaran atas musibah ini. Begitu. Dan itu tidak mengurangi rasa empati kita kepada keluarga yang berduka. Begitu. Iya. Iya. Jadi meskipun itu hubungan darah, jadi kita ayatnya ada, saya lupa. Jadi seorang muslim itu tidak diperkenankan memintakan ampun kepada siapapun di luar non muslim, meskipun itu ada hubungan darah. Adapun di ayat itu ada wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa an mauidin wa adaha. Adapun istighfarnya Nabi Ibrahim ke bapaknya itu karena Nabi Ibrahim sudah terlanjur berjanji. Nah gitu, sudah terlanjur berjanji. Akhirnya Nabi Ibrahim harus menepati janjinya. Kan kisahnya itu Nabi Ibrahim disuruh hengkang dari rumahnya karena tidak ikut agama bapaknya itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pamitan, tapi saya akan mintakan ampun untukmu. Kan begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan janjinya ini. Nah begitu. Nah, jadi Nabi Ibrahim sudah terlanjur berjanji. Nah setelah itu tidak diperkenankan. Jangankan kepada yang musyrik, kepada yang munafik juga tidak dibenarkan berdoa atau nyolati. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Nanti ada khusus tentang kisah Nabi bagaimana Rasulullah takziah kepada pimpinan kaum munafik, Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Jadi saya pernah menyampaikan di sini juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini pimpinan kaum munafik. Suatu hari beliau diberitahu oleh anaknya namanya Abdullah juga bahwa bapaknya itu sakit. Akhirnya Rasulullah berangkat untuk menjenguknya. Begitu mau berangkat dihadang oleh sahabat. Loh Rasulullah, jenengan buatan semerap. Nah, Anda nggak tahu kalau yang sakit? Tahu saya gitu kan. Dia yang memfitnah yang selama ini memfitnah perjuangan kita, perjuangan Islam, memfitnah Aisyah dan seterusnya begitu. Kok jenengan masih saja mau menjenguknya? Nggak apa-apa. Nah, dalam hati selama saya nggak dilarang oleh Allah, saya berangkat kan begitu. Nah begitu. Kemudian dikabari lagi suatu hari ternyata meninggal. Sang anak kemudian Rasulullah izinkan saya meminta jubah yang Anda pakai ini untuk kain kafan ayah saya. Nah, kalau jenengan mengabulkan, oh enggak apa-apa, kasihkan begitu. Dan Rasulullah yang menjadi ikut ngimamin sholat jenazah juga. Nah, begitu. Dan meminta ampun. Nah, begitu. Nah, begitu. Kemudian setelah itu turun ayat memberitahu kepada Nabi wala takum ala qabrihi. Nah, begitu, jangan berdiri di atas kuburannya orang-orang munafik ini. Nah, begitu. Itu munafik yang secara lisan mengatakan dia
seorang muslim. Tapi ini nggak bisa diaplikasikan dalam konteks kekinian ya. Misalnya kita mendapati ada orang muslim teman kita kemudian dia munafik, itu nggak usah takziah, nggak bisa begitu. Itu dalam konteks di mana memang Abdullah bin Ubay ini seorang munafik diketahui kalangan sahabat dan Rasulullah juga tahu begitu. Kemudian nggak bisa kemudian kita menilai sendiri teman kita, tetangga kita atau siapapun dia itu apa itu munafik, saya nggak usah datang, nggak bisa begitu ya, nggak bisa diaplikasikan serta merta begitu. Ya, terima kasih. Ya, ini agak terlambat sedikit tapi ini memang penting sekali kaitannya dengan kehidupan kita. Mungkin ada yang ingin dalami lagi atau kita akhiri? Kalau tidak ada, ini satu saja tadi ini penting. Tadi sudah dikatakan bahwa Al-Quran memberikan penjelasan logika tentang ketuhanan Yesus dan Bunda Maria. Itu menurut ayat dari 75 tadi yang tidak salah ya. 75 itu bahwa mereka itu manusia dan dia makan. Ini yang menarik lagi adalah secara real mereka ini juga nyalip, itu mengakui dia nyalip. Disalib artinya itu kan seperti itu. Jadi dibunuh seperti itu. Ini pertanyaannya adalah Allah kan tahu sebenarnya bahwa itu seperti itu. Mengapa, pertanyaannya adalah mengapa mereka ini masih tetap saja untuk tadi dikatakan di ayat yang ke-76 itu, jadi dia tetap saja tidak percaya, berpaling terhadap kebenaran ini. Nah, ini apa pelajaran yang kita ambil? Jadi orang yang sebenarnya sudah diberitahu dan juga mengalami, artinya bukan hanya persoalan makan. Jadi menurut pemahaman mereka Yesus itu kan disalib, jadi mati disalib kan begitu. Karena dia meyakini sebagai penebusan dosa kan begitu. Nah ini sekarang pertanyaannya adalah, kan karena Allah tahu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah apa pelajaran yang dapat diambil bagi kita secara umum dari peristiwa itu? Mereka tahu, juga diberi penjelasan seperti itu. Jadi manusia ini diinstal dalam dirinya itu akal. Dengan akal itu manusia bisa memilah dan memisah mana baik dan benar. Tetapi itu tidak cukup. Kemudian Allah memberi petunjuk setelah akal itu berupa wahyu yang dibawa oleh para nabi. Nah, begitu. Nah, petunjuk Allah itu diberikan kepada manusia. Disitulah kemudian manusia ada semacam space, dibiarkan untuk menentukan. Tapi dia sudah dikasih perangkat bernama akal untuk memilah dan memisah. Kalau kemudian nafsunya menggiring dia untuk memilih yang tidak benar, maka dia disiksa berdasarkan pilihan dirinya itu. Kan dalam Al-Qur'an di surat juz 30, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri manusia itu diinstal dua potensi. Potensi untuk bertakwa dan potensi untuk berbuat kejahatan dalam diri manusia itu. Jadi ada dua potensi. Manusia itu bisa melakukan yang mengarah dia kepada ketakwaan dan bisa melakukan perbuatan yang mengarah kepada keburukan. Nah, sudah ada potensi untuk melakukan antara satu atau yang kedua itu. Dia diberi akal, kemudian setelah akal diberi petunjuk lagi melalui para nabi berupa agama ini. Nah, sekarang pilihan ada di manusia ini. Meskipun sudah jelas petunjuk itu, kalau dia memilih menutup hatinya dari kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu,
dan memilih ke sini, maka hukuman yang dia timpa nanti di akhirat ya berdasarkan pilihan itu. Nah, begitu. Hukuman. Nah, ini hanya berlaku untuk manusia. Karena dia satu-satunya makhluk Allah yang diberi potensi ini. Hewan nggak diberi itu. Malaikat nggak diberi itu. Nah, begitu. Jadi manusia ini bisa melebihi malaikat kalau dia mengoptimalkan petunjuk yang Allah berikan sehingga melebihi malaikat. Tapi kalau dia itu menutup hatinya dari kebenaran yang datang dari akal dan dari agama itu, dia melebihi hewan. Sejahat-jahatnya hewan tidak pernah ada yang membunuh anaknya. Sejahat-jahatnya hewan. Nah, begitu. Tapi ada manusia itu yang naruh bayinya di kerdus dalam keadaan masih merah, nyemplungkan sungai ada, membunuh sesama manusia juga ada. Nah, begitu. Setahu saya bahwa alam ya, hewan itu kok nggak pernah membunuh sejenisnya. Kalau tengkar mungkin dalam rangka main atau apa begitu, gitu ya. Kalau hewan membunuh hewan lain sangat wajar. Ini manusia cakar-cakaran dengan saudaranya sendiri banyak, cakar-cakaran bunuh, itu banyak. Nah, begitu. Jadi manusia itu diberi dua potensi itu, itulah nafsu. Maka nafsu ini biar nggak terus kemudian melenceng ke sana harus senantiasa dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan nafsunya ini. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi orang yang mengotori nafsunya ini. Nah, agama Islam itu punya banyak sarana dan prasarana yang bisa dilakukan oleh seorang penganutnya agar nafsunya ini senantiasa bersih, tenang, gitu ya. Banyak cara agar orang itu begitu kotor hatinya langsung dibersihkan. Itu banyak cara, gitu ya. Dengan cara wudhu. Jadi wudhu itu bisa merontokkan dosa. Langkah kita dari rumah ke masjid rontok dosa. Sakit yang kita derita itu merontokkan dosa. Dalam satu hadis, orang yang terkaget karena menginjak duri dan sakit itu bisa rontok dosanya. Apalagi misalnya sariawan. Nah, saya lagi sariawan ini, kan begitu. Apalagi yang lagi isolasi mandiri 14 hari. Gini nggak bisa kuat, nggak ada bedanya parfum dengan disinfektan, itu insya Allah bisa merontokkan dosa itu. Nah, saya dalam satu sisi alhamdulillah pernah mengalami itu, kan begitu. Jadi itu cara-cara Allah merontokkan dosanya itu, dosa manusia itu. Namanya kotoran kan macam-macam ya. Ada yang dikucek di atas keran gini bisa. Kotoran dasi kena kecap begini kan bisa. Tapi ada kotoran yang harus dikasih air panas, dikasih baiklin dan seterusnya baru rontok. Dosa juga begitu. Ada yang rontok dengan cara kita ke masjid dan seterusnya. Ada yang harus puasa dan harus merintih di tengah malam juga begitu. Itu dosa kita kepada Allah. Tapi dosa kepada manusia ya di samping taubat juga harus mengembalikan hak manusia yang nyangkut dalam diri kita. Jangan sampai rekeningnya sudah gendut kemudian nangis-nangis tengah malam, tapi rekeningnya tetap gendut, nah, gitu. Karena nggak dikembalikan, nggak bisa begitu ya. Nah, begitu. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang diberi potensi untuk bisa berbuat fujur atau untuk meraih ketakwaan. Nah, begitu. Diberi potensi itu, ketika dia memilih itu maka dia akan menanggung resikonya. Terima kasih. Barangkali itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis kita. Datat ya? Terima kasih. Mari kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.